Baik, Bu. Saya izin share screen ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian dan juga Mbah Rami. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dian Insan, Hanifah Basiroh, Jatuh Fitriyah, Nurul Aini, Putriani Soliha, dan Rizka Nadira akan mempresentasikan analisis text mining dari kelompok kami menggunakan aplikasi Orange dan API Twitter. Di sini kita membagi pembahasan menjadi 5, mulai dari text mining secara umum, kemudian Twitter API Key, kemudian Orange App, pembahasan dan kesimpulan. Sebelumnya mohon maaf karena saya izin on cam karena agak berat ketika presentasinya sambil on cam. Baik, masuk ke pembahasan yang paling pertama dan yang mendasar terkait apa sebenarnya text mining itu. Jadi jika mengambil pengertian dari Ronen Feldman dan James Sanger ini, text mining itu merupakan proses menggali informasi, di mana user itu berinteraksi dengan sekumpulan dokumen yang memiliki data-data dan menggunakan tools analisis yang merupakan komponen-komponen dalam data mining. Dan salah satu komponen dalam data mining ini adalah kategorisasi, seperti itu. Kemudian jika kita pahami sendiri, data mining itu berhubungan dengan text mining, tapi adalah hal yang berbeda. Jadi text mining ini mendeteksi informasi baru, kemudian menganalisis teks-teks yang sifatnya itu tidak terstruktur atau maksimal semi terstruktur yang berkaitan satu sama lain. Kemudian punya prinsip-prinsip dan aturan-aturan. Lanjut ke pembahasan berikutnya terkait teknik text mining. Berikutnya teknik text mining. Text mining bertujuan untuk menggali informasi dan juga mendukung mining. Yang pertama itu ada information extraction. Di sini information extraction merupakan proses untuk mengambil informasi dari data yang telah ada seperti dengan menemukan baik, izin melanjutkan penjelasan Dian karena sepertinya jaringan dia sedang tidak bagus. Untuk teknik text mining sendiri ini bertujuan menggali informasi dan mendukung proses knowledge discovery pada beberapa dokumen dengan jumlah yang banyak. Jadi text mining ini ada beberapa teknik seperti information extraction, information retrieval, natural language processing, clustering, categorization, text summarization, dan visualization. Selanjutnya ada proses text mining. Yang pertama adalah selection. Pada tahap ini mencakup penseleksian data dari set maupun sampel. Permasalahan yang ada pada data mining seperti data noise, jumlah data yang besar, dimensi yang tinggi akan diseleksi dan difokuskan pada tipe discovery yang ingin dilakukan. Aktivitas dalam seleksi ini mencakup information retrieval, categorization, dan clustering. Selanjutnya yang kedua ada pre-processing. Pada tahap ini dilakukan dengan analisis semiotik dan sintaktik terhadap teks. Pre-processing ini memfokuskan pada pembersihan data, termasuk menghilangkan atau mengadaptasi data noise dan mengatasi informasi yang hilang atau tidak lengkap. Aktivitas pada pre-processing ini ada text cleanup, case folding, tokenization, serta part of speech atau post tagging.
Kemudian yang ketiga ada transformation. Transformation ini bertujuan untuk menentukan fitur-fitur penting yang ada di dalam data berdasarkan kebutuhan dan yang diperlukan serta mengurangi jumlah data atau variabel yang tidak diperlukan. Aktivitas pada transformation ini adalah term clustering. Kemudian ada data mining. Data mining ini bertujuan untuk menghasilkan pola yang berguna dari koleksi teks. Aktivitas ini mencakup pemilihan teknik, model, serta parameter text mining. Dan yang terakhir adalah interpretation atau evaluation. Pada evaluation ini bertujuan untuk mengidentifikasikan teks konten dari berbagai sumber data yang ada dan kemudian direpresentasikan keseluruhan teks secara akurat. Next. Kemudian apa itu API Twitter? Boleh di next. Yang API Twitter itu dari pengertian yang ada adalah sekumpulan definisi dan protokol untuk membangun dan mengintegrasikan aplikasi software. Dengan kata lain, API atau Application Programming Interface merupakan pengembangan dan inovasi software yang memungkinkan berbagai aplikasi bertukar data dan fungsionalitas dengan mudah dan aman. Dari main account Twitter dijelaskan bahwa Twitter merupakan salah satu media sosial yang sering digunakan oleh masyarakat untuk berbagi informasi, untuk membantu pengguna, perusahaan, dan pihak pengembang membangun perangkat lunak yang terintegrasi. Twitter menyediakan fitur API. Nah, fitur API ini disediakan dengan berupa akses luas ke data Twitter publik dengan berupa tweets dan in-apps account untuk dicari dan ditelaah oleh pengguna. Boleh di next? Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan akses ke Twitter API. Yang hal pertama yang perlu disiapkan adalah akun Twitter. Akun Twitter tersebut harus sudah tersambung dengan nomor ponsel dan email yang aktif dan sudah terverifikasi. Untuk mendapatkan akses sendiri itu dia gratis tanpa dipungut biaya. Kalau sudah punya akun Twitter bisa langsung ke laman Twitter developer seperti yang ada di screenshot di slide ini, atau bisa langsung dari browser mencari dengan menggunakan keyword Twitter API Elevated Access. Nanti yang paling atas itu sudah akan menunjukkan link ke form akses Twitter API. Jadi kalau dari halamannya itu, dari lamannya akan terlihat tampilan seperti di slide berikut ini. Kalian akan langsung melihat profile akun Twitter yang sudah login. Kalau belum login, nanti kalian akan disuruh login terlebih dahulu. Sini ada username-nya, terus nanti ada email yang kalian akan digunakan untuk mendapatkan konfirmasi dari Twitter API ini. Nanti kalau ketika kalian scroll ke bawah itu akan ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. Yang pertama ada nama, kedua ada negara, terus yang ketiga itu ada use case atau apa sih maksud dan tujuan dari kalian mendapatkan akses ke Twitter API ini. Untuk konteks ini saya memilih pelajar karena untuk tugas kuliah. Kemudian yang pertanyaan terakhir adalah apakah konten Twitter ini nanti akan tersedia untuk entitas pemerintah atau entitas yang terkait dengan pemerintah. Untuk kasus ini karena tugas kuliah dan instansi akademik tidak termasuk ke kasus ini, jadi saya menjawabnya no, tapi jawabannya nanti akan tergantung dengan maksud dan tujuan masing-masing, apakah nanti tersedia atau tidak. Kalau sudah dijawab semua, kita bisa langsung klik next. Selanjutnya. Kemudian nanti kalian akan diarahkan ke laman agreement and policy atau syarat ketentuannya. Nah, kalau sudah selesai dibaca, kalian bisa klik ini yang menandakan kalau kalian sudah menyetujui persyaratan dari Twitter API-nya. Kalau sudah, bisa langsung klik submit. Nanti kalau sudah di-submit, itu kita akan diminta untuk verifikasi email. Jadi ini makanya perlu pakai akun email yang aktif atau setidaknya bisa kalian akses, sehingga nanti bisa verify emailnya. Nanti kalian bisa langsung ke akun email kalian dan mengklik confirm dari pesan yang dikirimkan dari developer portal Twitter ini. Selanjutnya, kalau sudah dikonfirm, nanti tampilan lamanya akan
nyatakan welcome to the Twitter Developer Platform. Di sini kalian akan diminta untuk menamai aplikasi Twitter developer kalian. Itu untuk namanya itu bebas seperti apa aja, tapi harus unik, kayak bikin username Instagram atau Twitter. Jadi nggak boleh sama dengan orang lain. Kalau misalkan nama yang kalian mau udah dipakai orang lain sebelumnya, kalian harus memakai nama yang lain, karena kalau sudah taken nggak akan bisa dipakai lagi. Kalau sudah, itu nanti kita bisa langsung klik Get Keys. Nanti kalian akan mendapatkan kunci dari Twitter API. Itu akan dapat API key, secret key, sama bearer token-nya. Ini sifatnya tuh kayak password, jadi harus privacy dan nggak boleh di-share sembarangan, harus benar-benar istilahnya rahasia. Jadi hanya kalian dan orang-orang yang berkepentingan aja yang boleh tahu ini kuncinya. Kalau sudah, jangan lupa untuk di-copy, kemudian paste dan di-save kunci-kunci ini, karena nanti ini akan dipakai ketika kalian mau text mining di aplikasi Orange. Nah, kalau sudah, kita bisa langsung skip ke dashboard, dan di sini di slide paling bawah ini adalah tampilan dari dashboard dari developer portal Twitter kalian. Selanjutnya. Kemudian kita masuk ke aplikasi Orange. Nah, apa itu aplikasi Orange? Aplikasi Orange itu merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh University of Ljubljana dengan tujuan menghadirkan sebuah aplikasi untuk mengolah data secara visual tanpa perlu pengalaman membuat program sebelumnya. Orange sendiri merupakan aplikasi open source. Dalam melakukan operasi data mining menggunakan Orange, memanfaatkan sistem yang mempunyai fungsi masing-masing dan yang dapat menerima input dan atau mengeluarkan output. Pada kanan atas itu merupakan bentuk icon Orange data miningnya, sedangkan di kiri bawah merupakan bentuk app aplikasi yang muncul di desktop ketika sudah di-download. Boleh di next. Yang berikut merupakan tampilan awal ketika pengguna membuka aplikasi Orange pertama kali. Di next lagi. Kemudian kita masuk ke tahapan data mining. Boleh di next. Nah, ketika ini memulai data mining, pertama-tama pengguna harus mendownload add-ons yang ada di Orange ini. Jadi ketika pertama kali pengguna menggunakan Orange, yang hanya ada di dalam aplikasi yang tersedia baru data, transform, visualize, model, dan evaluate. Itu add-ons yang berguna untuk menelaah data, sedangkan untuk input datanya itu harus di-download terlebih dahulu. Oleh sebab itu, pertama-tama pengguna harus mengklik option, kemudian pilih add-ons. Kemudian ketika add-ons dipilih akan muncul tampilan seperti yang di kanan, dan ini kan progress, dan kemudian selanjutnya di kiri bawah akan ada opsi pilihan apa saja yang harus dipilih disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Untuk kebutuhan data mining sendiri, pengguna cukup memilih network, text, dan textable. Kemudian boleh di next. Nah, setelah pengguna telah mendownload add-ons yang ada, kemudian akan muncul tampilan seperti yang icon-icon yang di sebelah kiri. Dari lihat ini ada data, transform, visual, model, dan semacamnya. Kemudian, pengguna cukup untuk memasukkan ke kanvas putih, tadi yang seperti dilihat di sebelah, atau widget yang akan dipakai untuk diproses text mining. Untuk membentuk peta seperti gambar di samping, pengguna cukup membuka bagian add-ons yang telah diunduh, memilih icon yang relevan dengan kegiatan data mining, seperti yang bisa lihat di peta ini, kemudian hold and drag ke kanvas, atau cukup dengan menekan saja. Boleh di next. Nah, kemudian untuk menyambungkan seperti yang di peta di gambar sebelumnya, karena sebelumnya ketika hanya baru dimasukkan tidak tersambung antara satu sama lain, sambungkan setiap widget yang hendak digunakan. Untuk menghubungkannya cukup dengan hover the cursor di atas lengkungan, kemudian di hold and drag ke icon lainnya. Seperti lihat di gambar 1. Nah, tidak semua widget itu merupakan output atau di semua widget itu tidak dapat menerima input atau output. Seperti yang gambar di situ kan terlihat di Twitter itu hanya bisa memberikan input, tapi tidak bisa menerima output. Jadi bisa dilihat beberapa aplikasi itu ada yang hanya bisa memberikan input dan ada beberapa aplikasi yang
hanya menerima output dan semacamnya. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya mengenai widget Twitter. Nah, di sini kita bisa memasukkan query yang akan kita gunakan untuk di text mining gitu ya. Untuk kelompok kita sendiri, kita menggunakan topik scholarly communication dan juga digital humanities. Selanjutnya, mengapa kami memakai topik ini? Untuk scholarly communication sendiri itu merupakan proses komunikasi penciptaan karya tulis ilmiah, review, publikasi, hingga diseminasi informasi kepada masyarakat ilmiah. Perpustakaan sendiri dalam dunia komunikasi ilmiah telah terlibat dalam proses penyediaan informasi untuk penciptaan karya ilmiah, pengumpulan, dan juga penyimpanan hasil karya dan penyebarluasan informasi hasil karya ilmiah. Sedangkan mengenai digital humanity sendiri, itu sebuah pandangan yang menjelaskan keterlibatan media dan perkembangan teknologi dalam penelitian, pengajaran, dan juga eksperimen berbasis humaniora. Kegiatan humaniora digital ini juga udah banyak sebenarnya terlihat dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti pembangunan koleksi digital sebagai sumber daya pengetahuan. Nah, tujuan dari kajian humaniora digital ini untuk melihat bagaimana sih sebenarnya kaitan teknologi pada perkembangan penelitian berbasis humaniora atau kemanusiaan. Nah, sebenarnya mengapa kita memakai topik ini? Kita ingin melihat bagaimana sih pendapat atau pandangan dari orang-orang masyarakat luas gitu, terutama dalam beropini di media sosial seperti Twitter mengenai topik-topik yang sebenarnya memang sudah banyak terlibat di kehidupan sehari-hari, namun untuk istilahnya sendiri mungkin masih belum familiar gitu. Jadi kelompok kami memutuskan untuk meneliti di topik komunikasi ilmiah dan humaniora digital. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, widget preprocess text. Widget ini berperan untuk membagi teks menjadi unit yang lebih kecil atau token, serta memfilter dan menjalankan normalisasi. Next. Kemudian ada widget corpus viewers. Ini untuk melihat dokumen yang cocok terkait dengan teks. Next. Selanjutnya ada widget word cloud. Nah, di sini widget word cloud itu berfungsi untuk menampilkan frekuensi kata-kata yang terdapat di dalam korpus. Jadi dari proses teks tadi kita bisa mengolah data dengan menghubungkan ke widget word cloud. Nah, di sini word cloud akan menampilkan kata-kata yang sering disebut. Karena tadi kita menggunakan 2 kata kunci, kelompok kami menggunakan digital humanities dan scholarly communication, maka di widget word cloud ini akan menampilkan kata-kata yang sering disebut terkait dengan 2 kata kunci tadi, yaitu scholarly communication dan digital humanities. Kata-kata yang ditampilkan antara lain, di sini dapat kita lihat bahwa kata-kata dalam ukuran besar itu menunjukkan kata tersebut paling banyak ditemukan dalam konten Twitter, seperti digital humanities, digital humanity, communication, research, scholarly, conference, project, dan berbagai kata-kata lainnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis sentimen pengguna. Sentiment analysis dapat kita peroleh setelah menghubungkan dari pre-process text ke widget sentiment analysis. Nah, sentiment analysis sendiri merupakan metode analisis teks untuk mengetahui polarisasi sentimen dari konten-konten dari teks data yang terdapat di Twitter, seperti polarisasi apakah teks tersebut mengandung sentimen positif, negatif, atau netral dari suatu pernyataan. Dan di sini kelompok kami menggunakan analisis berbasis feeder yang dipilih karena berperan optimal terhadap teks yang terdapat di media sosial. Kami juga menggunakan feeder karena tidak membutuhkan training data lagi, sehingga cukup menggunakan data yang tersedia dari teks yang ada di sosial media. Selanjutnya,
Nah, widget sentiment analysis tadi dihubungkan dengan data kolom dan juga data table. Di sini di data kolom kami memilih fitur yang dipilih berdasarkan sentimen positif, negatif, neutral, dan compound. Dan di sebelahnya dapat kita lihat data table ini untuk melihat skor perolehan dari sentimen analisis yang dapat kita analisis dari segi positif, negatif, neutral, dan compound. Berdasarkan hasil data table tersebut, akan ditampilkan data-data seperti berikut, dan kita bisa menganalisisnya. Apabila nilainya itu -1, itu menandakan bahwa teks tersebut mengandung sentimen negatif, dan apabila nilai tersebut 1 itu mengandung sentimen positif, dan apabila sama dengan 0 itu berarti netral. Dan compound di sini merupakan gabungan dari nilai hasil akhir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis emosi pengguna. Selanjutnya, untuk melakukan analisis emosi pengguna ini, kita menggunakan widget tweet profiler. Setelah menaruh widget tweet profiler ke kanvas, jangan lupa untuk kita gabungkan ke pre-process text. Kemudian nanti kita bisa mengklik widget tersebut dan tampilannya akan seperti yang ada di screenshot di slide ini, akan dipilih optionnya, atributnya mau apa. Untuk ini kami memilih konten. Terus untuk emotionsnya kita bisa memilih mau pakai klasifikasi emosinya siapa, apakah Ekman, Plutchik, atau POMS. POMS ini adalah profile of mood states. Jadi kita bebas mau pilih yang mana. Terus ada multi-class, ada multi-label juga. Di sini kami memilih Ekman yang multi-class. Kemudian setelah sudah dipasang tweet profilernya, kita bisa menambahkan widget data table untuk melihat tabel dari data tersebut. Nanti tampilannya akan seperti di screenshot yang di bawah sebelah kiri, itu nanti ada semua variabel dari data yang kita dapatkan dan ditambah dengan emotion. Di sini kita bisa melihat bahwa emosi dari dokumen itu kebanyakan joy. Dan untuk melihat visualisasi penyebaran emosinya, kita bisa menambahkan widget distributions yang kemudian nanti kita kaitkan dengan data table tadi, widget data table tadi, dan tampilannya akan seperti yang ada di screenshot sebelah kanan. Untuk ini jangan lupa di sort by emotions, terus kita bisa juga sort kategorisnya by frekuensi atau frekuensi yang paling tinggi. Dari keyword yang kami pilih yaitu digital humanities dan scholarly communication, ternyata untuk sebaran emosinya itu paling banyak, frekuensinya paling tinggi di joy, dan yang paling sedikit itu disgust dan anger. Selanjutnya, kemudian kami akan melihat penyebaran wilayah yang sering disebutkan di dokumen yang didapatkan berdasarkan query yang kita masukkan tadi. Untuk melakukan hal tersebut, kita bisa memilih widget dokumen map. Jangan lupa kita sambungkan ke pre-process text yang tadi, kemudian nanti tampilannya akan seperti yang ada di screenshot slide ini. Untuk mapnya sendiri itu ada 3 pilihan, yaitu world atau dunia, terus ada USA atau Amerika Serikat, dan yang terakhir Europe atau Eropa. Di sini kami menggunakan world, dan di legenda ini bisa terlihat dari warna yang pink sampai ke merah paling pekat. Nah, untuk warnanya sendiri semakin pekat itu berarti frekuensinya semakin tinggi. Dari keyword digital humanities dan scholarly communication ini, ternyata negara yang paling banyak disebut dari dokumen yang kami dapatkan itu yang pertama ada Switzerland, terus ada Yunani, dan yang paling tinggi frekuensinya adalah United States. Selanjutnya, Baik, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan terkait identifikasi dari peran perpustakaan. Baik, terkait bagian scholarly communication atau komunikasi di jenjang ilmiah, hasil yang ditemukan ini menunjukkan bahwa teks tidak biasa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Perpustakaan menjadi sarana bagi pengguna untuk mendapatkan informasi terkait layanan yang sudah sesuai kebutuhan dengan pengguna. Contohnya adalah konsultasi bagi mahasiswa serta dosen yang sedang melakukan penelitian. Pada hal ini, perpustakaan dapat berperan dengan memberikan referensi yang relevan sesuai dengan rancangan penelitian. Kemudian pada
bagian dari digital humanities atau masyarakat digital, adanya text mining ini dapat membantu perpustakaan dalam menemukan layanan yang memang diperlukan oleh masyarakat digital. Perpustakaan sendiri dapat melayani masyarakat yang membutuhkan integrasi teknologi untuk menyelesaikan permasalahan dalam konteks sosial budaya. Majunya teknologi juga mengharuskan perpustakaan untuk up to date dengan segala kemajuan yang ada agar mampu mendiseminasikan informasi di seluruh dunia. Kemudian kita masuk pada pembahasan terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi berdasarkan kegiatan analisis, juga proses penelitian yang dilakukan oleh kelompok kami, kelompok 4 mendapatkan kesimpulan bahwa kegiatan dari text mining ini dapat membantu pustakawan untuk mencari tahu intensitas suatu topik yang diperbincangkan oleh masyarakat di sosial media, reaksi dalam bentuk emosi apa yang muncul di antara masyarakat terkait topik tersebut, hingga intensitas pengguna berdasarkan geografis, seperti kewarganegaraan mereka. Hasil text mining dapat dipergunakan untuk keperluan penelitian, pengadaan koleksi, atau untuk keperluan pengembangan suatu aplikasi dan atau layanan, dan dapat disesuaikan dengan minat pasar secara general. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Rahmi. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 4. Tadi ada Ria, Dian, Hanifah, Putriani, Nurul, dan juga Rizka. Menarik sekali, ada dua kata kunci, scholarly communication dan juga digital humanities. Nanti deh pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh saya maupun mahasiswa yang lain, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan nanti. Oke, lanjut kita ke kelompok 5 dulu ya. Kelompok 5 apakah sudah siap? Kelompok 5, Azifa, Vina, Nurul Syifa, Yasmin, Riki, dan juga Ilham. Sudah Bu, saya izin untuk share screen-nya. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rahmi dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil analisis text mining pada Twitter menggunakan Orange. Oke, baik, selanjutnya. Oke, anggota kelompok 5 ini terdiri dari Azifa Syabira, Vina Idamatu Silmi, Ilham, Nur Rahman, Nurul Syifa Salsabila, Riki Rahmatullah, dan Yasmin Hairunisa. Baik, pertama di sini baik, selanjutnya adalah dua subtema yang kelompok kami pilih berdasarkan dua tema besar, yaitu dari tema Human Computer Interaction atau SCI atau interaksi komputer dan manusia, dan dari tema tersebut kami memilih subtema Information Seeking atau pencarian informasi. Sedangkan melalui tema Library and Information Science atau ilmu perpustakaan informasi, kami memilih subtema Information Literasi atau literasi informasi. Information literasi sendiri menurut American Library Association yaitu adalah kemampuan yang mengharuskan individu untuk mengenali kapan informasi dibutuhkan dan memiliki kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang dibutuhkan secara efektif. Sedangkan information seeking sendiri itu adalah perilaku pencarian informasi bertujuan sebagai konsekuensi dari kebutuhan untuk memenuhi suatu tujuan. Sedangkan untuk alasan kelompok kami untuk memilih dua subtema ini adalah yang pertama itu information literasi dan information seeking memiliki kaitan dengan perpustakaan. Nah, lalu kedua topik itu memiliki kesamaan, yaitu pencarian informasi berdasarkan kebutuhan
dan keduanya dapat dimanfaatkan perpustakaan untuk menentukan kebutuhan informasi penggunanya. Selain itu, kelompok kami juga memiliki pandangan bahwa perilaku seseorang ketika melakukan pencarian atau information seeking behavior ini berhubungan dengan information literasi, karena information literasi ini menunjukkan bagaimana seseorang memahami informasi yang dicari dan apa sesuai dengan kebutuhannya. Baik, selanjutnya adalah mengenai Twitter API dan pre-processed text. Sama dengan kelompok sebelumnya, kelompok kami juga meminta akses elevated melalui Twitter developer, dan pada akhirnya diberikan akses elevated Twitter API ini. Dan dari bidder token yang telah diberikan juga, kami gunakan untuk melakukan text mining dalam Orange. Baik, selanjutnya untuk menggunakan Twitter API pada Orange akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, dipersilakan. Baik, jadi singkat saja seperti yang diterangkan oleh kelompok 4, langsung saja memasukkan widget Twitter dan widget pre-processed text pada kanvas putih yang bisa diambil dari bagian text mining yang ada ditunjuk oleh tanda panah berwarna pink. Selanjutnya, kemudian buka widget Twitter, kemudian masukkan data-data yang dibutuhkan. Pertama, masukkan Twitter API-nya, kemudian memasukkan query word list-nya. Di sini kami menggunakan information seeking, information literasi, hashtag information seeking, dan hashtag information literasi. Dan kami melakukan pencarian berdasarkan konten dengan bahasa Inggris dan maksimal tweet 1000. Yang mana per tanggal 6 Juni kemarin kami mendapatkan hasil 1000. Tapi sebelum 6 Juni, kami sempat mendapatkan hasil sekitar 800-an. Selanjutnya, dilanjutkan oleh pre-processed text. Di bagian transformasi, kami mencetang lowercase, remove accents, dan remove URLs. Kemudian di bagian tokenization, yaitu bagian untuk memecah teks menjadi komponen yang lebih kecil, kami memilih tweet, di mana di sini tweet ini memecah tweet dan menyimpan tagar, emoticon, dan simbol khusus lainnya. Jadi nanti di bagian hasil akan memang muncul emoticon dan simbol-simbol khusus. Kemudian di bagian filtering kami mencetak stop words dan regxp, di mana regxp ini digunakan untuk menghapus tanda baca. Selanjutnya, kemudian ada di bagian normalisasi, kami memilih WordNet Limitizer karena memang di WordNet Limitizer ini dikhususkan untuk database yang berdasarkan bahasa Inggris. Jadi untuk database yang selain bahasa Inggris bisa menggunakan Snowball Stemmer, dan UDPipe Limitizer. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah Corpus View dan Word Cloud. Next. Setelah dari widget pre-process, teks kita bisa menambahkan widget Corpus, yaitu Corpus View. Next. Corpus View merupakan berisi tentang konten-konten yang ada pada suatu tweet seperti tweetnya tentang apa, autornya siapa, lalu dibuatnya kapan, dan bahasa yang digunakan apa, dan lain-lain seperti author name-nya dan juga tweet count-nya. Next. Lalu selanjutnya ada word cloud. Dari pre-process text kita bisa menambahkan widget word cloud yang dimana hasilnya akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Next. Berikut adalah hasil dari word cloud dengan kata kunci yaitu information literasi dan juga information seeking. Di mana kita bisa melihat ada skill, literasi, information, help, lalu ada youth, lalu ada digital, dan lain sebagainya. Next. Selain kata-kata yang tadi dilihatkan, hasil juga ada melibatkan satu akun yang dimana tulisannya besar yaitu
Akun ini merupakan akun yang berkaitan dengan informasi di mana salah satu tweetnya menjelaskan tentang seperti seminar atau training tentang building media and information literacy kompetensi among youth for civic engagement in Kenya. Next. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada analisis sentimen. Selanjutnya. Analisis sentimen ini bertujuan untuk memprediksi sentimen untuk setiap dokumen yang terdapat pada korpus. Analisis sentimen pengguna ini dilakukan dengan menyambungkan preprocess text ke widget sentimen analysis, dan kelompok kami menggunakan metode feeder. Feeder ini nantinya akan mengklasifikasikan dan memberikan skor atau nilai pada tiap kelas sentimen yang terdiri dari positif, negatif, dan netral. Kemudian ada juga kompon yang merupakan gabungan nilai atau total skornya. Selanjutnya. Dari sentimen analisis ini dihubungkan dengan widget data table. Selanjutnya, data table akan menampilkan skor atau nilai-nilai pada tiap-tiap kelas positif, negatif, dan netral. Kemudian untuk melihat hasil akhir seberapa positif, negatif, dan netral dari data-data yang ada dapat dilihat di kompon. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kompon ini adalah skor total. Skor total inilah yang nantinya akan direkapitulasi dan dibandingkan hasilnya. Skor yang kurang dari 0 adalah negatif, skor yang lebih dari 0 adalah positif, dan skor sama dengan 0 adalah netral. Selanjutnya. Dari data table tadi dapat divisualisasikan menggunakan heatmap. Selanjutnya. Heatmap ini adalah pemetaan yang menampilkan data dengan representasi warna yang berbeda-beda. Warna kuning ini menggambarkan nilai positif, dan warna biru menggambarkan nilai negatif. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, ke widget berikutnya yaitu yang kelompok kami gunakan yaitu adalah widget Twitter Profiler. Dari preprocess text, lalu ditambahkan widget tweet profiler ini bertujuan untuk menganalisis emosi pengguna. Widget Twitter Profiler ini mengambil data dari server sentimen. Widgetnya akan mengirim informasi ke server dan akan menghitung kemungkinan maupun skor emosi pengguna. Kami memilih atribut konten untuk analisis dan klasifikasi. Memilih atribut konten untuk analisis. Analisisnya itu adalah konten dan klasifikasi emosi yang dipilih oleh kelompok kami yaitu menurut Ekman dengan opsi multi-class. Nah, dengan menggunakan 1000 tweets, klasifikasi Ekman ini diambil dari nama seorang psikolog Amerika yang merupakan profesor di University of California, San Francisco, dan juga pelopor dari dalam studi emosi. Next. Kemudian dari Twitter Profiler ini dapat dihubungkan ke data table. Next. Kemudian dari data table ini dapat diperoleh hasil berupa tabel yang memuat ada konten, author, date, language, location, dan lain-lain. Next. Nah, pada tabel paling kanan terlihat hasil emosi secara rinci dari masing-masing akun Twitter atau penggunanya. Dari data table kemudian, next. Dari data table ini kemudian dapat disambungkan atau ditambahkan ke distribution. Next. Karena kelompok kami akan mengamati hasilnya dalam distribution, pada distribution ini terlihat hasil data menurut deteksi emosi Ekman multiclass pada topik information seeking dan information literasi. Hasilnya didapatkan pada tanggal 7 Juni 2022. Jika dilakukan pada saat ini, kemungkinan akan mendapatkan hasil yang berbeda. Next.
Nah, berikut tampilan distribution yang dapat diperjelas dengan menggunakan sort categories by frequency dan split by emotion, terus stack columns-nya di checklist. Nah, pada klasifikasi ini emosi tertinggi terlihat adalah joy, lalu yang kedua ada surprise, dan yang terakhir ada sadness. Berbeda dengan klasifikasi Plutix yang mengklasifikasikan emosi ke dalam 8 emosi dasar termasuk trust dan anticipation. Tetapi klasifikasi Ekman ini hanya mengklasifikasikan dalam 6 dasar emosi saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya dokumen map. Next. Widget Document Maps adalah widget yang menampilkan geolokasi dari data tekstual dan menampilkan nama-nama negara dengan disertai distribusi frekuensi penyebutan. Next. Pada percobaan kami menggunakan regional attribute content dengan map type word. Dapat dilihat, map hanya menunjukkan satu negara, yaitu Amerika Serikat dengan jumlah frekuensi 2. Sebelumnya, kami telah mencoba juga terdapat yang lainnya, yakni Spanyol dengan jumlah frekuensi 1. Next. Untuk mendetailkan, selanjutnya dilakukan penyesuaian pada map type ke map Amerika Serikat dan didapatkan jumlah frekuensi terbagi pada 2 negara bagian, yakni California dan Tennessee dengan jumlah frekuensi masing-masing 1. Next. Selanjutnya ada kendala yang kelompok kami dapatkan. Next. Yang pertama adalah kendala dari aplikasi Orange yang memerlukan ruang penyimpanan yang besar sehingga membutuhkan laptop dengan spesifikasi atau spek yang lebih tinggi. Contohnya adalah salah satu dari anggota kelompok kami ada yang tidak dapat mendownload Orange dikarenakan spesifikasi laptop yang tidak memadai. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan API Twitter, kami membutuhkan waktu lebih dari 3 atau bahkan ada yang lebih dari 5 hari. Jadi, untuk mendapatkan Twitter API ini tidak dapat dipastikan berapa hari. Nah, yang terakhir, kendala yang dihadapi yaitu sumber informasi mengenai penjelasan yang rinci terkait tiap-tiap widget pada Orange di internet masih dirasa kurang. Next, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Boleh, next. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama adalah Orange mampu mengolah berbagai sumber data seperti Twitter, The Guardian, New York Times, atau PubMed. Yang kedua, model visualisasi data yang dikeluarkan dapat bervariatif seperti word cloud, heatmap, maupun document map. Sedangkan kekurangan dari Orange adalah program relatif berat untuk mengolah data besar, sehingga tidak semua perangkat dapat menjalankan program dengan optimal. Yang kedua, kurangnya penjelasan untuk setiap widget yang ada. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kesimpulan yang kami tarik sini yaitu text mining atau text data mining ini merupakan proses otomatis atau sebagian proses otomatis untuk teks yang melibatkan pembentukan teks menjadi lebih terstruktur dan penggalian informasi yang relevan dari sebuah teks. Nah, alat analisis yang digunakan adalah aplikasi Orange, dan aplikasi Orange ini merupakan aplikasi yang mudah diakses untuk para pemula karena Orange ini memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Hasil analisis text mining kami atas subtema on information literacy dan information seeking menyatakan bahwa kedua topik tersebut ditemukan di Amerika Serikat dan sebagian besar tweet yang dianalisis mengandung konteks positif. Analisis text mining pada kedua topik tersebut dapat membantu proses perpustakaan untuk mengetahui bagaimana cara penggunanya mencari informasi dan iterasi informasinya untuk kedepannya menjadi acuan pengembangan perpustakaannya. Baik, selanjutnya ini adalah daftar pustaka kami. Dan ya,
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 5 atas presentasinya. Ini sepertinya yang text mining sama data mining kayaknya cepet-cepet semuanya ya. Mungkin nanti bisa sambil diskusi kalau misalnya teman-teman di sini punya pertanyaan yang lebih komprehensif untuk kelompok 4, 5 dan juga 6. Oke, sekarang kita yang terakhir ke kelompok 6. Udah siap kelompok 6? Sudah siap, Ibu. Izin share screen ya. Oke, siap-siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Rahmi dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis text mining menggunakan Orange terkait keyword sosial media dan usability. Berikut ini ada anggota kelompok kami yang terdiri dari Aldilski Fadila, Anis Mufida, Mawadewi Hasan, Air Rahmadiyati Hasna, Nur Muhammad Rifki, Paramita Rahmi, dan Syahrini Azizah. Adapun berikut ini ada 5 pokok pembahasan yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, mulai dari alasan memilih topik, tahapan penggunaan Orange, lalu identifikasi temuan kata yang terpilih dengan peran perpustakaan, dan kendala proses pengambilan korpus pada Orange, serta kesimpulan dan saran. Baik, kita masuk ke bagian alasan memilih topik terkait sosial media dan usability. Sebagaimana sebelumnya kita ketahui bahwa dalam teks analisis data menggunakan text mining ini, sumber informasi teks yang digunakan itu tidak terbatas pada sumber, tapi beberapa alat analisis untuk text mining bahkan menyediakan sumber data yang terhubung langsung dengan media informasinya. Dan sumber informasi yang populer saat ini kita ketahui berasal dari media sosial, seperti Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, dan lain sebagainya. Dan di sini kelompok kami memilih media sosial, selain menarik karena media sosial ini juga sudah merepresentasikan keadaan dan kebutuhan masyarakat modern, terlebih mayoritas masyarakat modern ini sudah menjadikan media sosial sebagai bagian dari kesehariannya. Dan dari media sosial ini pula, informasi yang ada umumnya adalah informasi yang sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari manusia, karena sesuai dengan realita dan biasanya bersifat real time. Dan ini juga menunjukkan bahwa ada erat kaitannya dengan nilai guna dari media sosial itu sendiri, tentunya di mana ada kegunaan media sosial sebagai media informasi digital, seperti ketika kita ingin mencari sebuah pekerjaan, maka kita bisa memanfaatkan media sosial seperti LinkedIn. Dan oleh karena itu, kelompok kami memilih topik atau istilah media sosial dan usability dalam melakukan analisis data mining. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai tahapan penggunaan Orange dan hasil dari pengambilan korpus. Di sini pertama-tama kita setelah menginstal Orange pada laptop, selanjutnya yaitu membuka Orange dan memilih option. Pada pilihan option, klik add-ons dan filter teks untuk install widget yang dapat mendukung pengambilan korpus text mining. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan Twitter APK yang telah diberikan oleh pihak Twitter, maka pada widget icon Twitter, kemudian kita menentukan jumlah kata yang kita gunakan pada saat pengambilan korpus. Kelompok kami menggunakan 2000 kata untuk kata kunci usability dan sosial media yang dilakukan pada tanggal 28 Mei 2022. Next. Setelah kita memasukkan Twitter APK ke widget icon Twitter, maka kita sambungkan dengan widget preprocess text sebagai widget utama dalam mengambil data korpus serta digunakan untuk menyambungkan dengan widget-widget lainnya. Dalam widget preprocess text terdapat beberapa pilihan yang digunakan oleh kelompok kami. Yang pertama ada transformation. Di sini kita akan mengubah huruf kecil, menghapus aksen, dan menghapus URL. Kemudian selanjutnya yaitu ada tokenization, yaitu di RegVXP-nya yaitu digunakan untuk memecah teks menjadi komponen yang lebih kecil. Kemudian ada filtering, di sini kita ada stop word, yaitu meliputi kata-kata konjungsi seperti or, and,
dan in. Kemudian untuk regexp-nya sendiri yaitu sebagai notasi yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan pola dari kata yang ingin dicari maupun menghapus kata-kata dari salah pengetikan atau tidak sesuai dengan format. Kemudian untuk normalization-nya sendiri di sini ada WordNet limitizer, di mana untuk proses pengelompokan bersama bentuk-bentuk infleksi, yaitu perubahan bentuk kata yang menunjukkan berbagai hubungan gramatikal seperti deklinasi, nomina, pronomina, adjektivita, dan konjungsi verbal yang berbeda dari sebuah kata, sehingga dapat dianalisis sebagai satu item. Next. Kemudian di sini kelompok kami memilih widget yang sudah dihubungkan langsung dengan widget proses teks, yaitu ada workload. Di sini workload digunakan untuk mengetahui visualisasi data yang ditunjukkan melalui jumlah kata yang sering digunakan maupun tersebar di Twitter. Kemudian ada sentiment analysis, yaitu digunakan untuk mengetahui visualisasi data yang ditunjukkan melalui penilaian isi konten, yakni ada output score untuk beberapa kategori, yakni negatif, positif, netral, dan menambahkan skor sentimen total yang disebut sebagai compound. Kemudian untuk kategori negatif sendiri yaitu untuk nilai di bawah 0, kategori positif untuk nilai di atas 0, dan kategori netral untuk nilai sama dengan 0. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa kategori negatif bisa di atas 0, asalkan ada isi konten yang mengandung kata-kata yang negatif. Kemudian untuk tweet profiler itu digunakan untuk mengetahui visualisasi data yang ditunjukkan melalui emosi dari isi konten maupun isi konten pengguna Twitter seperti joy, anger, surprise, dan sebagainya. Kemudian ada dokumen map, di sini kita gunakan untuk mengetahui visualisasi data yang ditunjukkan untuk penyebaran informasi dari setiap negara, baik di dunia, Eropa, maupun Amerika Serikat. Next. Kemudian pada widget pertama yaitu word cloud, di sini kita dapat diketahui bahwa terdapat penyebaran kata pada Twitter yang sering digunakan oleh pengguna seperti RT yang artinya retweet yaitu sebanyak 1.446 kata, sosial sebanyak 1.428 kata, dan medium sebanyak 1.393 kata. 3 kata tersebut menjadi 3 kata pertama yang banyak digunakan oleh pengguna dalam isi kontennya dengan kata kunci usability dan sosial media. Next. Kemudian pada widget kedua yaitu sentiment analysis, kami menggunakan widget turunan yang sudah dihubungkan langsung dengan widget sentiment analysis seperti data table, corpus viewer, dan heat map. Dalam widget sentiment analysis terdapat metode yang digunakan oleh kelompok kami yaitu feather. Di sini feather merupakan jenis metode analisis sentimen dengan leksikon yang berbasis role-based sentiment analysis dengan mengkategorikan kelas sentimen positif, negatif, netral, dan menambahkan skor total. Di sini maksud dari leksikon yaitu komponen bahasa yang memuat semua informasi tentang makna dan pemakaian kata. Sedangkan untuk role-based sentiment analysis yaitu menggunakan kamus kata-kata yang diberi label sentimen tertentu. Biasanya skor setiap sentimen diberi aturan tertentu guna menghindari adanya kalimat sarkasme atau kalimat yang bermakna ganda. Next. Kemudian ada widget pertama yaitu widget turunan dari sentimen analisis yakni data table. Di sini pada widget data table dapat diketahui jumlah dari tweet, following, followers, author verified, hasil dari penilaian kategori kelas sentimen maupun yang lainnya dari tweet pengguna yang telah dipublikasikan. Next. Kemudian yang kedua ada turunan dari widget corpus viewer. Di sini pada widget corpus viewer dapat diketahui hasil dari penilaian kategori kelas sentimen yaitu ada positif, negatif, netral, dan skor total dari isi konten atau tweet yang telah dipublikasikan oleh pengguna. Kemudian ada tanggal publikasi, bahasa yang digunakan, jumlah like dan retweet, dan sebagainya. Jika konten yang dipublikasikan terdapat unsur negatif, maka nilai negatif lebih terlihat maupun untuk kategori maupun pada untuk kategori. Di sini ada kategori positif karena di dalam konten tersebut ada kata help yang bermakna artinya menolong, yaitu berarti bermakna positif. Next. Kemudian untuk kategori negatif sendiri di sini ada
ada isi konten yang berisi kata gaslighting yang artinya merujuk pada makna negatif. Next. Kemudian untuk widget heat map, di sini dapat diketahui hasil dari penilaian kategori kelas, sentimen, dan total score dari kalimat yang telah dituliskan oleh pengguna melalui visualisasi digambarkan dengan perubahan warna, di mana untuk kategori berwarna hijau, untuk kategori positif berwarna hijau muda sampai hijau tua, kategori negatif berwarna hijau muda sampai kuning muda, untuk kategori netral berwarna kuning, dan untuk total berwarna biru tua sampai kuning tua. Next. Kemudian pada widget ketiga yaitu tweet profiler, yakni kami menggunakan widget turunannya yang telah dihubungkan langsung dengan tweet profiler ini ada select columns dan distribution. Dalam widget tweet profiler terdapat emotion yang digunakan oleh kelompok kami yaitu Ekman Multiclass. Secara keseluruhan untuk option yang digunakan oleh kelompok kami antara lain ada atribut yang digunakan yaitu sebagai konten, klasifikasi emosi yang digunakan yaitu Ekmans, kemudian untuk multi-class sendiri yaitu menampilkan satu emosi yang paling menonjol per dokumen, kemudian untuk output menampilkan kelas emosi, probabilitas, atau vektor emosional dokumen. Kemudian next. Untuk turunan pertama dari tweet profiler yaitu ada select columns. Di sini ada widget select column digunakan untuk memilih kategori yang kita akan gunakan pada distribution seperti penulis, tanggal, konten, bahasa, dan sebagainya. Dengan adanya kategori tersebut, maka pengguna dapat memilih beberapa kategori yang akan divisualisasikan menggunakan grafik pada distribution. Kemudian untuk widget distribution dapat diketahui hasil diagram batang dari emosi yang ditunjukkan oleh pengguna pada tweet yang telah dipublikasikan. Kategori diagram batang tersebut terdiri dari joy, surprise, sadness, disgust, dan anger. Hasil kategori paling tinggi yaitu joy, sedangkan paling rendah yaitu disgust dan anger. Jadi dapat disimpulkan bahwa emosi yang dihasilkan dari tweet pengguna lebih sering bermakna positif karena mengandung unsur gembira maupun unsur sukacita. Next. Kemudian untuk widget terakhir atau widget keempat yaitu ada dokumen map. Di sini kami menggunakan map tipenya itu world atau dunia. Hal tersebut disebabkan kelompok kami ingin mengetahui secara lebih lanjut intensitas konten dari berbagai negara. Di mana intensitas konten paling tinggi di negara United States dengan nilai 3, yaitu ditunjukkan dengan berwarna merah tua, sedangkan intensitas konten paling rendah di negara Australia dengan nilai 1 yang ditunjukkan dengan berwarna merah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada identifikasi temuan berdasarkan jumlah kata yang terpilih tadi menggunakan orange ada kata usability dan juga sosial media. Di sini pertama kata yang paling banyak yang terkait dengan peran perpustakaan adalah kata sosial yaitu sebanyak 1.428 kata. Di sini istilah sosial dengan kaitannya dengan perpustakaan memiliki konteks yang sangat luas. Perpustakaan sebagai lembaga penyedia informasi yang berada di tengah-tengah masyarakat memang didirikan dengan tujuan salah satunya adalah untuk kepentingan sosial. Sebagai contoh, untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat sehingga dapat serta-merta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Lalu yang kedua, istilah ini juga mengarah kepada pengguna perpustakaan atau pemustaka, layanan yang disediakan, dan juga media promosi dan sebagainya. Seperti halnya seiring berkembangnya TIK, perpustakaan menggunakan media sosial atau jejaring sosial untuk pemberdayaan layanan yang mereka miliki, dan sebagai media promosi kepada sasaran penggunanya yang beragam sesuai dengan jenis perpustakaan. Dan yang ketiga yaitu aspek pengguna atau pemustaka. Konteks sosial ini selanjutnya dapat ditinjau dari perilaku sosial pengguna ketika berada di perpustakaan, komunikasi sosial, maupun hubungan sosial yang terjadi antar individu maupun antar kelompok di perpustakaan. Selanjutnya. Lalu kata kedua yang berkaitan dengan perpustakaan yang didapatkan adalah internet, yaitu sebesar 279 kata ditemukan. Hampir seluruh aspek kehidupan telah memanfaatkan internet, tidak terkecuali perpustakaan. Internet bagi perpustakaan modern seperti sudah menjadi penggerak utama dalam menunjang berbagai aktivitasnya. Mulai dari layanan, promosi, komunikasi, bahkan fasilitas seperti Wi-Fi, semuanya telah terintegrasi dengan internet.
Melalui internet, perpustakaan dapat dengan mudah dijangkau oleh para pemustaka tanpa ada batasan waktu, tempat, dan juga ruang. Lebih lanjut, bahkan saat ini telah ada perpustakaan digital berbasis internet yang dapat diakses melalui perangkat smartphone pribadi, sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa internet merupakan bagian utama dari aktivitas perpustakaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya kata ketiga yang kami pilih adalah experienced. Dalam proses text mining kami ditemukan sebanyak 274 kata. Jadi kata experienced ini dalam bahasa Indonesia mempunyai arti pengalaman atau berpengalaman. Dalam artian pengalaman, perannya terhadap dunia perpustakaan adalah di bidang pengembangan, di mana peneliti atau perpustakaan biasanya melakukan survei atau penelitian kepada pemustaka tentang pengalamannya saat mengunjungi perpustakaan dan menggunakan layanan, fasilitas, sarana, dan prasarana yang ada di perpustakaan atau biasa disebut user experience. Dari hasil survei tersebut dapat dijadikan acuan dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja mereka dalam melayani pemustaka. Salah satu contohnya yakni ada penelitian yang berjudul pengalaman pengguna terhadap situs web Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Jadi penelitian ini membahas mengenai apa yang pengguna rasakan pada saat mereka berinteraksi dengan situs web Perpustakaan Nasional RI, dan diharapkan hasilnya dapat menjadi masukan kepada pihak Perpustakaan Nasional RI untuk terus mengembangkan webnya menjadi lebih baik dan ramah pengguna. Lalu dalam artian berpengalaman, perpustakaan berperan dalam mendukung masyarakat menjadi manusia yang berpengalaman atau memiliki keahlian di bidang tertentu. Hal ini dilihat dari layanan yang diberikan perpustakaan, sebagian besar atau hampir semuanya bertujuan untuk pengembangan sumber daya manusia yang lebih baik. Selanjutnya. Lalu kata keempat yang kami pilih adalah watching. Dalam proses text mining kami ditemukan sebanyak 274 kata. Jadi kata watching ini dalam bahasa Indonesia mempunyai arti menonton. Jika dikaitkan dengan perpustakaan, salah satu layanan atau fasilitas yang dimiliki beberapa perpustakaan seperti Perpustakaan Nasional RI, Perpustakaan Kemendikbud, dan lain-lain adalah adanya fasilitas teater mini, di mana ruangan tersebut digunakan oleh pemustaka untuk menonton film atau koleksi audiovisual. Salah satu contohnya terdapat di Perpustakaan Nasional RI, terdapat acara nobar atau nonton bareng koleksi film-film yang dimilikinya secara gratis. Biasanya pemustaka mengikuti acara tersebut untuk sekedar melepas kejenuhan, belajar, ataupun memperingati hari bersejarah. Sebagai contoh, memperingati HUT Perpustakaan RI yang ke-41 dengan menonton film Laskar Pelangi untuk mengingatkan kembali bahwa perjuangan pendidikan dan upaya peningkatan literasi masih belum usai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya untuk istilah kata people ditemukan sebanyak 166 kata, yang mana dalam penggunaan pada media sosial kata people ini dapat bermakna sebagai orang dalam bentuk jamak dan orang-orang tersebut berbentuk anonim atau tanpa nama. Nah, istilah people ini di media sosial juga dapat diasumsikan sebagai user. Di sini saya mengambil salah satu jurnal yang membahas tentang pengguna Twitter, yaitu adalah penelitian dari Diana Purwitasari, Aprian Tony, dan Agus Budi Raharjo pada tahun 2021 yang berjudul Identifikasi Pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap perilaku pengguna Twitter dengan pendekatan social network analysis. Lalu berkaitan dengan perpustakaan, istilah people ini dapat berupa sumber daya manusia dan pemustaka atau pengunjung atau user, di mana sumber daya manusia pada perpustakaan itu adalah pengelola perpustakaan, baik kepala perpustakaan, pustakawan, tenaga teknis, dan lainnya. Sedangkan untuk pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan. Lalu untuk istilah kata terakhir ini ditemukan sebanyak 120 kata, yang mana school atau sekolah. Definisi sekolah menurut KBBI 2016 ini adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran baik menurut tingkatan dan jurusannya. Nah, di sini berdasarkan pedoman penyelenggaraan perpustakaan sekolah tahun 2015, perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang berada pada satuan pendidikan formal di lingkungan pendidikan dasar dan menengah yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan dan merupakan proses berbelajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan.
Lalu layanan dan koleksi yang ada pada perpustakaan itu dapat menyesuaikan dengan kurikulum dan kebutuhan belajar mengajar sekolah. Dan tujuan dari perpustakaan sekolah yaitu mengembangkan dan meningkatkan minat baca, literasi informasi, bakat dan kecerdasan baik intelektual, emosional dan spiritual peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka mendukung tujuan pendidikan nasional melalui penyediaan sumber daya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, adapun untuk kendala yang kami alami selama proses pengambilan korpus pada aplikasi Orange, yang pertama adanya bahwa kita sulit untuk mendapatkan API level elevated yang memberikan fitur atau akses lebih memadai. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada level esensial, lalu elevated, dan academic research. Dan dalam hal ini perlu mengisi form lebih lanjut serta menunggu verifikasi kembali. Lalu kendala yang kedua yang kita alami adalah bahwa aplikasi ini membutuhkan respon yang cukup lama. Misalnya ketika kita mengubah fitur-fitur yang dipilih dalam setiap widget, jadi update-nya itu cukup lama ketika ada perubahan kita mengubah fitur-fitur widget. Dan yang ketiga, biasanya terjadi error ketika pengerjaan project berlangsung. Biasanya ini berawal dari ketika kita sulit menghubungkan widget yang satu ke widget yang lain, dan bahkan kerap kali setelah menghubungkan widget tersebut, prosesnya gagal, dan itu terjadi selama proses memperbarui fitur widget yang kita pilih. Dan yang keempat, kami kurang mendapatkan sumber terkait penjelasan rinci dari masing-masing widget yang tersedia di Orange. Dan yang terakhir, yang kita alami kendalanya yaitu bahwa ruang penyimpanan aplikasi cukup besar sehingga perlu perangkat atau laptop yang lebih memadai. Jika tidak, aplikasi Orange ini tidak bisa diinstal atau dioperasikan secara optimal serta memperlambat kinerja beberapa laptop tertentu. Baik, untuk bagian penutup, di bagian kesimpulan ini, text mining berpacu pada penemuan informasi dengan memproses dan menganalisa data dalam jumlah yang besar. Hal ini digunakan dalam aplikasi berbasis Orange. Dalam proses penelitian ini memiliki kendala terutama proses pendapatan Twitter API. Untuk penerapan dalam aplikasi Orange dalam hasil riset ini melalui literatur yang mana yang tadi di awal-awal disertakan mengenai literatur yang terkait, kemudian untuk basis understanding, yang mana data ini kami ambil berdasarkan 2000 data yang tadi didapatkan. Kemudian untuk data understanding, yang mana data ini kemudian dikelola melalui permintaan data API, kemudian untuk data proses data menggunakan tadi widget, yang terakhir cluster data text yang visualisasi datanya itu ditampilkan yang sudah dipaparkan pada teman-teman yang tadi. Kemudian lanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk yang terakhir merupakan saran dari kelompok kami terkait praktek yang sudah kami jalani mengenai Orange. Yang pertama, penggunaan fitur pada aplikasi Orange ini harus dioptimalisasi dengan baik agar user atau pengguna dapat mudah memperoleh informasi yang diinginkan secara akurat, tepat, cepat, dan relevan. Yang kedua, pemahaman lanjut terkait pengaplikasian text data mining pada aplikasi Orange untuk akurasi data atau subjek yang kami inginkan. Selanjutnya yang ketiga, penentuan dan pengambilan korpus API pada Twitter diharapkan lebih optimal dan cepat sesuai yang diharapkan. Yang keempat, perlunya pemahaman peneliti terkait aplikasi Orange ini secara mendetail dan diharapkan aplikasi Orange ini dapat membantu serta mempermudah kegiatan analisis data melalui konsep visual programming. Dan yang terakhir, perangkat yang digunakan untuk instalasi aplikasi ini pun harus memadai, karena aplikasi ini membutuhkan respon yang cukup lama apabila tidak disupport dengan komputerisasi yang baik. Terima kasih dari sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 6 atas presentasinya. Aldi, Vida, Nola, Ayi, Rifki, Mita, dan juga Syarani. Kita sekarang ke sesi diskusi.
Apakah ada yang ingin ditanyakan untuk 3 kelompok yang sudah mempresentasikan dengan baik? Kalian nggak kepo gitu ya? Ada nggak yang ingin ditanyakan? Tadi udah dijelaskan semuanya, kendalanya, kenapa milih 2 kata kunci tersebut. Terus habis itu juga ada beberapa tantangan ke depannya, itu mereka juga sudah menjelaskan dengan sangat baik 3 kelompoknya. Ada yang ingin ditanyakan kah? Masa nggak ada sih? Oke deh, kalau misalkan nggak ada, nggak lucu nih kalau misalnya ditutup sih. Kita diskusi aja, santai aja terkait dengan 3 kelompok ini. Jadi ada tadi kelompok 4, kelompok 5, dan juga kelompok 6. Catatan saya banyak sih. Tapi yang pertama adalah, saya pengen tanya ke setiap kelompok 3 pertanyaan dulu. Yang pertama, kenapa sih kita belajar Orange? Terus habis itu apa ada manfaatnya untuk ke depan? Terus pengaplikasiannya nanti kalau misalkan di dunia pekerjaan itu seperti apa, dan korelasinya terhadap bidang ilmu perpustakaan itu seperti apa? Itu yang pertama. Sebenarnya kita belajar Orange itu buat apa sih? Atau kalau misalkan Fast Viewer udah jelaskan ya, itu ada kaitannya dengan ilmu perpustakaan karena data-datanya diambil dari Scopus ataupun dataset dari perpustakaan, itu bisa. Tapi kalau misalkan Orange yang datanya scattered dan juga tidak terstruktur, itu kenapa kita belajar? Atau kalian belajar sendiri secara otodidak, itu kenapa? Terus habis itu yang kedua terkait dengan emosi. Kalian semuanya menunjukkan emosi, tapi menurut hipotesis saya, di Twitter itu lebih banyak orang komplain daripada menyatakan sesuatu. Jadi otomatis biasanya kan emosinya yang paling menonjol, atau sentimen analisis yang paling menonjol itu negatif, bukan positif. Kenapa yang ditunjukkan kok positif, terus joy, apakah berkaitan sama kata kunci yang dimasukkan atau tidak? Gitu. Ya. Kalau menurut saya sih, saya pengguna Twitter juga, sukanya komplain di Twitter daripada Twitter, Twitter itu untuk komplain dan juga retweet. Selebihnya untuk alhamdulillah dan lain sebagainya itu mungkin Instagram. Kalau misalkan Twitter enggak. Tuh, itu yang kedua. Yang ketiga, apa ada pengembangan atau tahapan selanjutnya yang sepertinya perpustakaan nih perlu nih aplikasi sejenis Orange diterapkan di perpustakaan. Tahapan selanjutnya tuh apa sih pengembangan dari aplikasi ini? Itu 3 dulu. Kelompok 4, kelompok 5, sama kelompok 6. Dipersilakan untuk berpikir terlebih dahulu, mungkin 1-2 menit. Rekan-rekan yang lain kalau misalkan ada yang ingin bertanya, dipersilahkan juga ya. Tanya apa aja gitu.
Baik Ibu, saya dari kelompok 6. Apakah boleh memulai Ibu? Silakan Aldi, silakan. Baik, untuk pertanyaan pertama berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, yakni kenapa kita belajar Orange, manfaat ke depan, serta manfaat digunakan kerja. Jadi terkait dengan hasil diskusi kami, Orange digunakan untuk menemukan hasil dominan tertentu terhadap suatu kata kunci. Kaitannya dengan perpustakaan, kita bisa saja meneliti terkait kata kunci sirkulasi agar dapat melihat sentimen masyarakat terhadap waktu. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Aldi. Lalu saya ingin melanjutkan untuk tadi pertanyaan apa manfaatnya ke depan dan untuk dunia kerja bagaimana, khususnya di dunia profesi perpustakaan. Untuk manfaat Orange ke depannya cukup banyak menurut saya karena orang menyajikan berbagai fitur-fitur untuk menganalisis data khususnya dari berbagai yang terintegrasi dengan banyak sosial media, dengan beberapa sosial media yang ada, lalu juga ada New York Times dan juga sebagainya. Menurut saya untuk ke depannya itu sangat dibutuhkan khususnya bagi profesi-profesi yang berkaitan dengan informasi ketika kita membutuhkan pengolahan data yang cepat dan juga sederhana. Menurut saya Orange merupakan suatu tools yang bisa digunakan sebagai alternatif gitu. Kita bisa mengolah data dengan cepat. Misalnya kita membutuhkan misalnya kita bekerja di dunia perpustakaan, jurnalistik gitu, mungkin bisa mengembangkan artikel-artikel yang ringkas maupun yang ringkas cuman dengan data-data yang kuat gitu. Dan data-data itu tuh bisa diambil dari Twitter, dari berita-berita maupun dari dokumen-dokumen yang bisa dianalisis melalui Orange gitu. Mungkin akan lebih mudah membuat suatu artikel untuk profesi-profesi yang membutuhkannya dan juga mungkin bisa membantu ketika membutuhkan data cepat, misalnya kayak membuat berita secara kilat, kayak tugas mendadak dan lain sebagainya begitu. Di dunia pekerjaan yang berjalan di bidang informasi, Orange ini dapat dijadikan sebagai alternatif sih menurut kelompok kami. Mungkin masih banyak tools-tools yang lainnya di luar sana, tapi Orange ini menurut kelompok ini merupakan aplikasi yang paling sederhana begitu dan mudah untuk dipelajari. Dan dari saya, mungkin dari teman-teman kelompok ada yang ingin menambahkan, dipersilakan. Oke, terima kasih atas jawabannya kelompok 6. Kelompok yang lain? Kelompok 4 dan juga 5. Ibu, saya izin dari kelompok 4 izin menjawab pertanyaan yang mengapa sih sebenarnya kita harus belajar Orange ini. Seperti yang mungkin kita semua tahu ya, kalau misalkan di masa sekarang ini kan data tuh udah kayak sesuatu yang benar-benar kita nggak tahu gimana batasannya gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita nggak mempelajari atau melihat data-data ini gimana sebenarnya berinteraksi sama kita, atau kita sebenarnya gimana cara ngolahnya, kan mungkin akan jadi sesuatu yang serem gitu, kayak kita tahu data itu banyak tapi kita nggak bisa ngolahnya gitu. Nah, salah satunya dengan Orange ini kita bisa ngolah data itu tanpa perlu kita punya program. Maksudnya kan kalau misalkan ngolah data itu identiknya sama programming yang emang nggak semua orang belajar hal itu kan. Nah, aplikasi Orange ini salah satunya bisa kita ngolah data, bisa kita ngelihat hasil dari analisis data-data yang kita nggak tahu jumlahnya berapa banyak itu, dan kita bisa makainya buat sumber penelitian kita, yang mana mungkin akan jadi dobrakan buat perkembangan ilmu pengetahuan gitu. Nah, termasuk juga di dunia ilmu perpustakaan ya, karena kan ranah ilmu perpustakaan sendiri kan di humaniora yang emang benar-benar kaitannya dengan kemanusiaan gitu, dengan sosial banget gitu, dengan maksudnya nggak data-data yang nyebutnya data-data yang eksakta gitu. Kita pelajarinnya sama gimana perilaku seorang, gimana orang-orang ini bisa nyebutnya, gimana orang-orang ini bisa berperilaku kayak gitu. Makanya aplikasi Orange ini bisa menjadi salah satu solusi gitu bagi kita akademisi di bidang humaniora buat tahu gitu gimana sebenarnya data-data yang ada di sekitar kita gitu, gimana pengolahannya, seperti itu kurang lebih. Mungkin teman-teman yang lain ingin menjawab. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah menjawab
kelompok 4 yang diwakilkan oleh Putriani. Kelompok 5 gimana kelompok 5? Kelompok 5. Saya coba menjawab yang kenapa yang ditunjukkan positif dan apakah berhubungan dengan kata kunci. Menurut kelompok kami ada hubungannya dengan kata kunci. Jadi mungkin kalau kata kuncinya bukan information atau yang lebih banyak memungkinkan orang-orang untuk responnya negatif di Twitter itu bakal yang respon yang yang terlihat yang menonjol itu respon negatif. Apakah dari kelompok saya ada yang ingin menambahkan? Oke, itu udah masuk ke pertanyaan kedua ya terkait dengan emosi. Ya udah, kalau gitu kita ke pertanyaan kedua deh. Kenapa kok emosinya rata-rata positif atau rata-rata joy? Baik, Mbak. Saya izin mewakili kelompok 6. Silakan. Menjawab pertanyaan yang kedua, terkait emosi yang ditunjukkan oleh user. Kan pertanyaannya berkaitan dengan emosi, kalian semua menunjukkan emosi yang cukup positif gitu. Karena kan yang Mbak ketahui, bahwasannya di Twitter ini banyaknya orang yang berkomplain atau yang emosinya dominan negatif. Dan apakah berkaitan dengan kata kunci? Menurut kelompok kami, betul seperti yang disampaikan oleh Azifa, pastinya dari kelompok kami juga berkaitan dengan kata kunci. Kata kuncinya kan kalau di kelompok kami itu ambilnya sosial media dan usability. Nah, seperti kita ketahui, usability ini artinya adalah kebergunaan atau kegunaan yang merupakan satu istilah yang menunjukkan kemudahan bagi manusia untuk menggunakan suatu alat atau objek buatan manusia lainnya. Nah, dari usability ini memunculkan suatu produk yang namanya sosial media. Nah, sosial media yang seperti kita ketahui juga merupakan platform atau wadah di mana kita bisa berdiskusi. Nah, tempat untuk kita berdiskusi atau mendapatkan informasi yang relevan, cepat, dan tepat itu salah satunya melalui jejaring Twitter gitu. Nah, di Twitter juga kenapa banyak perbedaan antara emosional individu satu dengan yang lain, karena seperti yang kita ketahui, setiap individu itu memiliki pemahaman yang berbeda gitu. Dan di Twitter juga menurut saya juga menggunakan Twitter, dan dominan yang saya dapatkan emang beberapa informasinya itu yang cukup positif, Mbak. Seperti yang pertama, ada informasi-informasi tentang pemerintahan juga, politik, dan ada juga informasi terkait beasiswa dan terkait informasi perkuliahan lainnya, seperti itu. Dan kenapa kita lebih condong mengambil negatif, tadi juga sudah dijelaskan ada kata help, di mana di situ juga dia jelaskan help itu adalah pertolongan. Nah, saya sebagai individu juga merasakan Twitter itu sangat membantu terkait kehidupan akademik dan non-akademik saya. Di Twitter juga banyak informasi yang cukup dikembangkan dan cukup kita peroleh. Dan di Twitter juga kita belajar untuk mengatasi emosional satu sama lain gitu. Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Mungkin ada rekan. Oke, terima kasih Mita atas jawabannya. Menarik. Jadi rata-rata yang di-retweet atau yang diberikan informasi-informasi di Twitter itu juga ada ya lebih banyak terkait dengan positifnya daripada negatifnya gitu ya. Oke, lanjut. Mungkin kelompok 6, kelompok 5, kelompok 4. Kalau nggak ada, ke pertanyaan selanjutnya juga nggak apa-apa. Apa tahapan selanjutnya?
Di sini mungkin saya bisa menambahkan yang jawaban soal emosi ya Mbak. Jadi tadi Nurul nyoba lagi di Orange pakai keyword pemerintah sama minyak goreng. Ternyata dari tweet profiler itu hasilnya paling tinggi itu surprise dan yang kedua itu sadness Mbak. Jadi memang kayaknya ini bergantung banget sama keyword yang kita cari. Apalagi kan kemarin minyak goreng tuh lagi langka ya Mbak. Makanya jadinya emosinya memang paling banyak di surprise sama di sadness gitu. Jadi banyak yang kaget karena mungkin harganya tiba-tiba naik atau harganya jadi melambung tinggi, terus sadness karena terlalu tinggi jadi uangnya jadi banyak yang harus dikeluarkan gitu. Jadi memang keyword yang kita cari ini akan sangat berpengaruh sih Mbak. Itu kalau dari dari Nurul. Mungkin dari rekan lain ada yang ingin menambahkan, dipersilakan. Terima kasih Nurul. Ada lagi yang ingin menambahkan? Iya. Mungkin sedikit menambahkan saja, karena kami menggunakan di kelompok 4, khususnya menggunakan kata kunci digital humanities dan scholarly communication. Jadi seperti kata Nurul tadi, ini pada akhirnya akan sangat berpengaruh ya sama yang akan muncul dari emotionnya itu. Dan jika dilihat memang pada tema-tema ini sendiri, postingan atau data-data yang muncul itu lebih kepada data-data yang mengarah kepada event-event atau diskusi-diskusi seperti itu. Jadi memang tidak dominan dengan emosi atau yang negatif mungkin ya istilahnya gitu, atau yang bersifat mungkin komplain atau sambat mungkin istilah ininya ya, seperti itu mungkin tambahannya. Oke, sip. Terima kasih atas jawabannya terkait dengan emosi. Nanti saya paparkan kenapa saya nanya terkait dengan emosi ini. Pertanyaan terakhir. Tahapan selanjutnya apa yang harus dikembangkan? Perpustakaan butuh nggak sih kayak gini? Viewer kalau ya, silakan. Iuran izin menjawab. Jadi kalau menurut kelompok kami untuk perpustakaan sendiri itu sebenarnya harus menerapkan aplikasi ini. Kenapa harus menerapkan? Karena kan dari aplikasi ini kita dapat mengetahui kayak tadi emosi atau komplain yang diberikan oleh pemustaka kepada perpustakaan kita. Jadi kan kayak kita misalnya tahu nih, pemustaka, kalau misalnya kita menyebarkan survei kepuasan gitu kepada pemustaka, jadi dari hasil dari survei pengguna atau kepuasan itu, jadi kita tahu ini pemustaka itu lebih condong ke emosi negatif atau emosi positif dari penggunaan fasilitas di perpustakaan gitu Bu. Untuk tahapan selanjutnya mungkin perpustakaan dapat menyebarkan survei lebih lanjut atau survei yang istilahnya lebih berbasis kayak survei monkey gitu Bu. Kan kalau survei monkey kita langsung bisa kita mengolah datanya kan Bu, daripada survei yang kita tulis di kertas terus kita masukkan ke kotak box gitu Bu. Jadi ya itu mungkin perpustakaan harus membuat sebuah survei yang khusus digunakan oleh survei kepuasan pengguna, di mana nanti data-data dari survei kepuasan pengguna bisa langsung dimasukkan ke aplikasi semacam Orange atau Orange itu sendiri. Dari situ nanti perpustakaan sendiri dapat mengetahui emosi dari pemustaka, baik itu emosi positif, negatif ataupun netral. Oke. Sip. Thank you, Rani. Ada lagi yang ingin menambahkan? Kelompok lainnya? Izin menambahkan, Mbak. Jadi, berdasarkan diskusi kelompok 4, kami berpendapat bahwa tadi data mining atau penggunaan Orange ini lebih lanjutnya itu dapat membantu perpustakaan. Jika tadi Rani mengatakan untuk survei, menurut kami pengembangan Orange untuk perpustakaan ini bisa juga digunakan untuk membantu layanan referensi yang lebih relevan, karena nanti pada data yang diambil itu nggak hanya dari Twitter atau sosial media, tapi juga bisa dari New York Times, The Guardian, seperti itu. Dan menurut kami juga perpustakaan itu dapat menggunakan aplikasi Orange ini
dengan tujuan untuk mengetahui reaksi masyarakat secara luas terhadap topik-topik tertentu. Jadi perpustakaan bisa melihat update yang ada, terus juga melakukan kontrol informasi, dan seperti itu kurang lebihnya, Ibu. Mungkin ada teman lain yang ingin menambahkan. Ada lagi yang ingin menambahkan? Saya izin menambahkan, Bu, terkait tambahan dari Ria tadi, dari diskusi kelompok 4, itu kan kami juga berdiskusi bahwa salah satu pengembangan yang bisa dilakukan oleh perpustakaan itu terkait layanan referensi. Nah, tadi saya juga sempat searching dan menemukan bahwa di perpustakaan Washington itu mereka menggunakan text mining ini untuk khususnya secara dominan membantu kegiatan dan juga aktivitas research seperti itu, Bu. Jadi ada layanan berupa text mining untuk mengetahui pola dari set data yang banyak, set data yang besar untuk aktivitas-aktivitas penelitian. Jadi penggunanya itu bisa mengetahui pola dan juga bisa mengetahui data itu secara lebih rich atau lebih banyak. Jadi bisa mengetahui pattern yang nantinya akan membantu proses penelitian. Dan juga setelah mencoba Orange ini kan sangat relevan dengan data analytics atau data science ya, Bu. Jadi sangat berguna ke depannya. Meskipun kita di jurusan ilmu perpustakaan, tapi kita juga bisa mengembangkan secara profesional kemampuan ini untuk jenjang karir yang lebih baik, dan juga terkait dengan pengembangan perpustakaan tadi bisa digunakan untuk riset penelitian. Jadi kita tuh bisa ngelihat pola dari data-data yang banyak itu secara lebih komprehensif seperti itu. Oke. Oke, selanjutnya kelompok 5. Saya izin menjawab, Bu, dari kelompok 5. Jadi kan Orange ini udah untuk digunakan dan tidak nggak perlu punya background dari programming kan. Jadi perpustakaan bisa menggunakan Orange tersebut walaupun pustakawannya itu nggak punya background dari programming, Bu. Mungkin teman saya ada yang mau menambahkan? Saya izin menambahkan, jadi sama yang seperti dikatakan oleh Dian Insan tadi, bahwa perpustakaan dapat menggunakan Orange ini untuk sebagai riset. Jadi visualisasi data yang ditawarkan oleh Orange ini juga dapat menghasilkan keluaran yang dapat menjadi bahan untuk mengevaluasi konten di perpustakaan, sehingga dapat mempermudah pustakawan dalam pengambilan keputusan untuk pengembangan perpustakaan. Kira-kira seperti itu, Bu Rami. Decision making process. Oke, semua pertanyaan sudah terjawab dengan baik. Saya pengen konfirmasi aja beberapa hal. Beneran nih, nggak ada yang nanya nih, nggak ada yang kepo sama kelompok 4, 5, 6. Kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa. Kita berikan aplaus terlebih dahulu untuk presentasi kelompok 4, 5, dan juga 6. Sekarang kita ke pembahasan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya ajukan. Semuanya udah baik sekali mempresentasikan penggunaan, baik itu penggunaan dari Orange ataupun Fast Viewer, terus habis itu juga tantangan, kenapa milih keyword yang ada di emas gitu, yang sudah disediakan sebelumnya. Dari awal, dari pas pertama kali saya masuk, kalian juga masukkan di departemen. Di situ saya juga sudah mengungkapkan ada loh data yang terstruktur dan juga data yang tidak terstruktur. Data yang terstruktur ada di mana? Ada di perpustakaan. Data yang tidak terstruktur itu ada di mana? Ada di sosial media, atau mungkin ada di beberapa jejaring yang mungkin kurang bisa di harvest ataupun dipanen gitu secara ilmiah. Terkait kenapa saya selalu mengajukan pertanyaan ketika orang-orang ataupun mahasiswa sudah presentasi, karena semakin dewasa, semakin kita sudah berumur gitu, pemikiran-pemikiran kritis itu
agak diendapkan atau mungkin agak dipotong oleh peraturan-peraturan yang berlaku, atau mungkin ada beberapa yang komplain kenapa sih nanya mulu, kenapa nanti jawabannya salah ataupun gimana gitu. Tapi di sini yang saya ingin tekankan bahwa kita bisa dewasa, tapi pemikiran kita harus tetap curious ketika kita masih kecil, atau mungkin ketika kalian baru masuk ke jurusan ini gitu. Jadi saya tidak ingin memotong pemikiran-pemikiran kritis kalian dengan diskusi-diskusi yang seharusnya lebih lebih hidup dibandingkan saat ini dengan yang waktu pertama kali masuk ke departemen gitu. Jadi itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Agak miris sih melihat pendidikan bahwa setiap setiap diskusi ataupun pertanyaan di-cut dengan ini loh jawaban yang benar, ini loh yang jawaban yang salah. Walaupun dalam pemikiran kita, di logika kita, bahwa kita tahu sebenarnya yang salah sama yang benar itu kayak gimana. Itu yang pertama, dan juga tahu posisi. Kalau misalkan kalian ingin kritis, mungkin harus lihat dulu siapa yang melihat, siapa yang diajak ngomong. Itu yang pertama. Jadi ke depannya kalau misalkan ketemu sama saya atau nanti bimbingan sama saya pasti banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis. Kenapa harus kayak gini? Kenapa harus kayak gitu? Itu untuk ke depannya kalian sih, seperti apa pengembangan di dunia kerja itu lebih harsh atau lebih lebih nggak enak daripada waktu kuliah. Itu yang pertama. Terus habis itu yang kedua adalah kenapa kita belajar Orange, untuk apa sih, apa ada manfaatnya atau enggak. Balik lagi ke data terstruktur dan juga data tidak terstruktur, Orange ini sebenarnya software yang sangat simple, yang waktu itu saya belajar dulu waktu di Jepang, ini loh ada yang simple banget. Terus habis itu juga ada salah satu pakar teknologi informasi dan juga salah satu pengembang dari Ganesha Library waktu dulu banget sebelum OneSearch itu nggak ada, namanya Pak Ono Uepurbo. Pak Ono Uepurbo ini salah satu muridnya itu Pak Ismail Fahmi. Jadi Pak Ono Uepurbo ini tadinya dosen di ITB, terus keluar karena menentang segala pemikiran-pemikiran yang bersifat birokratif. Jadi dia memang kritis sekali dan mengenalkan, coba deh belajar Orange dulu untuk orang-orang yang memang nggak ngerti sama sekali terkait dengan pemrograman. Karena Orange ini dasarnya adalah dari Python kan ya. Jadi dibangun berdasarkan bahasa pemrograman Python, lalu dibentuk software Orange. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mahasiswa-mahasiswa yang tidak mengenal sama sekali terkait dengan coding ataupun pemrograman bisa ngerti secara secara mudah gitu. Tadi kan dilihat perbandingan ataupun word cloud-nya seperti apa, word of bags-nya seperti apa, tapi di situ tadi saya nanya, apa tahapan selanjutnya? Tahapan selanjutnya adalah, kalian kan ada di ilmu perpustakaan tuh. Jadi di bagian word of bags itu semuanya adalah mengelompokkan atau mengkategorisasikan cluster yang sesuai dengan kata kunci. Jadi kalau misalkan cluster ada langsung secara otomatis di generate di FOSS-Viewer, tapi kalau misalkan di Orange itu nggak ada. Jadi kita harus nge-cluster atau mengkategorisasikannya secara manual. Itu kekurangan dari Orange sebenarnya. Yang seharusnya ada di Orange, tapi adanya di FOSS-Viewer. Kebalikannya terkait dengan emosi. Kalau emosi ini ada di Orange, tapi nggak ada di FOSS-Viewer. Gitu. Jadi paper-paper yang ada di perpustakaan atau buku-buku yang ada di perpustakaan tuh sebenarnya bisa nggak sih dibuat sentimen analisisnya, atau bisa nggak sih dibuat emosinya? Terus kita langsung ke pertanyaan kedua terkait dengan emosi. Penelitian sampai saat ini di bidang ilmu perpustakaan hanya sampai kognitif atau sampai level otaknya aja, belum sampai ke level hati. Seperti yang saya bilang waktu itu beberapa waktu lalu di perkuliahan perilaku informasi, ya setahu saya di tahun 2020 awal gitu, pas waktu diminta ngajar sama Bu Luki. Jadi sebenarnya information behavior ataupun perilaku informasi dan perilaku apapun lah, mungkin perilaku literasi dan segala macam, itu baru sampai ke kognitif. Gimana sih manusia memikirkan sesuatu, bagaimana sih manusia itu menganalisis sesuatu, belum sampai ada yang ngerasain kayak, kalau misalkan saya baca papernya Ria itu kayak gimana sih, saya merasakan apa gitu. Terus habis itu kalau misalkan saya
baca tulisan saya sendiri, saya malu atau nggak sih, atau discuss, jelek banget sih tulisan saya yang dulu, gitu. Itu belum ada sampai sekarang. Jadi pengembangan ataupun tahapan selanjutnya terkait dengan emosi memang masih akan terus berlanjut sampai sekarang, karena kalau nggak salah ada salah satu tulisannya dari Jana Hartel, judulnya turn atau balik gitu, turn, terus habis itu ada beberapa tingkatan. Yang paling akhir, tingkatan pertama adalah kognitif, tingkatan kedua adalah afektif, tingkatan yang terakhir itu adalah embodied turn. Jadi bagaimana manusia itu memanfaatkan tubuhnya untuk meraih informasi seperti itu. Itu yang sekarang lagi dicanangkan di beberapa kajian informasi. Gimana kita melihat seseorang, apakah muka kita aneh atau gimana, jadi melihat dari segi ekspresi dan sebagainya. Itu terkait dengan emosi. Terus tadi juga ada yang bilang bahwa emosi itu berkaitan dengan kata kunci yang dimasukkan di Twitter. Benar, jadi kalau misalkan, kenapa saya juga ngajarin ini, karena linguistik ataupun para sastra itu pada kebingungan, ini kenapa ya kok keilmuan di bidang humaniora dan juga sosial itu nggak berkembang, karena tidak mengadopsi teknologi yang udah ada. Jadi teknologi yang udah ada ini diambil atau mungkin dipakai oleh Fakultas Ilmu Komputer, lalu kontennya dari FIB gitu. Tapi yang melit itu adalah Fakultas Ilmu Komputer. Sementara dalam perspektif ilmu budaya, konten itu yang nilainya paling tinggi dibanding teknologi itu sendiri. Kenapa kok yang di bidang ilmu linguistik kan ada banyak, sastra Perancis, sastra Arab, sastra Indonesia dan sebagainya. Sastra Indonesia juga banyak banget kan pembagian dari bahasa daerahnya. Jadi ada beberapa bahasa daerah yang mungkin ada yang pakai kromo ataupun ngoko dan lain sebagainya, itu belum sampai dianalisis sebegitunya oleh peneliti-peneliti di Indonesia. Memang ada beberapa penelitian yang terkait dengan penggunaan bahasa, namun masih dalam tahap kualitatif, belum memunculkan pattern-pattern yang udah ada. Jadi pattern apa sih yang muncul, keyword apa sih yang muncul kalau kita masukin ngoko ataupun kromo gitu. Itu belum ada, dan itu diambil sama bidang ilmu komputer seperti itu. Tadi ada dua sebenarnya yang saya ingin tekankan, ada narasi dan juga ada namanya kontranarasi. Dalam penentuan sentimen analisis yang dipakai oleh teman-teman di sini ada scholarly communication, digital humanities, information literacy, information seeking, social media, dan juga usability, itu semuanya adalah narasi, bukan kontranarasi. Kontranarasi itu adalah yang dibawa oleh pemerintah. Jadi kalau misalnya pemerintah bilang tadi ada resesi, terus habis itu ekonomi dan lain sebagainya, coba masukin aja yang berkaitan dengan pemerintah di Twitter, itu pasti nanti masuknya yang negatif. Itu namanya kontranarasi. Tapi yang dimasukin teman-teman di sini semuanya narasi, jadi semuanya agak positif ataupun joy dan lain sebagainya. Gitu. Itu di bagian ilmu linguistik sih. Kita tuh banyak banget irisannya sama bidang-bidang yang terkait dengan behavior kayak psikologi, terus habis itu linguistik, dan juga ilmu komputer. Tapi kedepannya di sini mungkin saya pengen nyaranin kepada kalian kombinasi antara penggunaan dari data yang terstruktur dengan keyword yang sama, dan juga dimasukkan dengan data yang tidak terstruktur, misalkan di Twitter. Jadi tidak hanya berfokus kepada post viewer aja nih, ataupun orange aja, tapi dua-duanya itu saling complementary atau saling berkaitan satu sama lain, sehingga nanti bisa datanya itu semakin rich atau semakin kaya. Itu dari saya untuk kelompok 4, 5, dan juga 6, serta teman-teman di sini yang sudah mempresentasikan dengan baik untuk post viewer. Kedepannya kalau misalkan ada yang jago terkait dengan programming, itu mungkin bisa menyarankan coba dianalisis emosi itu tugas akhir mahasiswa itu kayak gimana sih, terus apa ada hubungan antara pembimbing sama supervisor dan lain sebagainya, itu pasti sangat menarik. Oke, itu dari saya, penjelasan dari saya. Selanjutnya jangan lupa UAS hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 pukul 5 sore, bukan pukul 23.59 ya, tapi pukul 5 sore gitu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan kembali atau ada yang ingin didiskusikan lagi? Kita masih ada waktu 7 menit.
Cukup? Cukup? Oke, sip. Kalau gitu, kalau sudah cukup semuanya, terima kasih atas atensinya di 2 mata kuliah, di Metopen dan juga di JLI. Saya yakin bosen banget. Saya aja bosen. Jujur saya bosen ngelihat, aduh dia lagi kayak, udah kenal lagi semuanya. Terus habis itu kalau misalkan ditampilin, namanya ditampilin lagi, saya udah kenal. Jadinya ya udah, oke. Jadi semoga kedepannya nggak bosan lihat saya, dan semoga semester depan bisa offline, terus habis itu bisa ngobrol entah dimanapun. Jangan di ruang dosen, di Kansas saja ataupun di gedung 8. Oke, terima kasih semuanya. Saya tunggu UAS-nya, dan juga nanti kalau misalkan pengen nilainya dikasih ke kalian, nanti akan saya kasih nilainya sebelum saya publish di siap gitu. Oke, saya akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.